Halo sahabat pajak semua, apa kabar? Pastinya sehat selalu ya. Bersama saya dengan Sastra di podcast KPP Madya 2 Jakarta Barat, yaitu podcast Tax Education. Biasanya tuh di awal Januari tuh banyak banget tuh wajib pajak yang sudah berstatus PKP itu mengembalikan nomor seri faktur pajak yang tidak digunakan. Nah, sebenarnya untuk saat ini Mas, perlakuannya seperti apa untuk NSFP tersebut? Nomor seri faktur pajak ya? Iya, yang udah nggak dipakai. Bener, karena memang nomor seri faktur pajak ini istilahnya adalah produk pengamanan faktur pajak pertama yang dikeluarkan oleh DJP, bahasanya seperti itu. Zaman dulu, ini kita cerita zaman dulu ya, sebelum saya jawab ya. Zaman dulu banget ini, zaman dulu banget ini. Zaman sebelum saya jadi pegawai DJP tahun 2012 itu ada aturan namanya PMK Per 24 tahun 2012. Per 24 ya? Oh, saya lihat dulu contekannya. Baik. Oke, iya benar. Bukan PMK, tapi Per ya. Oke. Per 24 tahun 2012. Jadi di sini Per 24 tahun 2012 ini mengatur tentang faktur pajak. Nah, di dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa nomor seri faktur pajak itu harus dikembalikan. Seperti itu. Kenapa harus dikembalikan? Karena zaman dulu itu pengamanannya cuma nomor seri faktur pajak. Dulu itu faktur pajak itu berbentuk kertas. Benar, kertas dan dicetak, ada cetakannya, bisa dibeli di toko stationery shop kayak gitu. Beneran. Jadi belinya di stationery shop atau dicetak sesuai dengan ketentuan yang ada di Per 24 tahun 2012 itu. Cuman penomorannya itu harus minta melalui Enova. Jadi penomorannya aja yang dijagain seperti itu. Kenapa harus dijagain? Ya karena untuk menghindari fraud. Misal kayak nomor seri, faktur pajak palsu. Kan kalau nomor serinya nggak dijagain, itu nanti bisa aja dibuat palsu sama orang atas nama PKP lain, dikasih nomor seri faktur pajak sembarangan, udah itu jadi faktur pajak, karena faktur pajak ini sendiri adalah uang sebenarnya. Jadi uang yang dititipkan gitu. Nah kalau itu kita kan istilahnya kalau PPN itu kita bayar plus PPN, nanti baru dikasih faktur pajak ke kita, gitu kan, sebagai bukti pungutan PPN. Nah faktur pajak ini yang kita terima itu adalah faktur pajak masukan. Itu faktur pajak masukan itu nanti akan diperhitungkan dengan faktur pajak keluaran atau PPN yang kita pungut seperti itu nanti pajak keluaran dikurangi pajak masukan, itu adalah PPN yang akan disetorkan ke negara seperti itu. Nah, kalau kita bisa memanipulasi PM-nya sebanyak-banyaknya, maka kita bisa nerima nih uang sebanyak-banyaknya dari penjualan PPN dari penjualan kita, tapi kita cuma perlu menyetor secukupnya saja ke negara seperti itu, atau bahkan nggak menyetor sama sekali, atau bahkan bisa dikembalikan oleh negara karena status SPT-nya lebih bayar seperti itu. Jadi sebenarnya faktur pajak itu adalah uang, jadi dijagain. Dan dulu nomor seri faktur pajak itu adalah satu-satunya sarana penjagaan faktur pajak. Nah, seiring berkembangnya zaman, diperbarui di Per 16, lalu ada di Per 03 baru-baru ini, Per 03 2022, adanya aplikasi faktur pajak mulai dari aplikasi e-faktur dari tahun 2014 sampai dengan digunakannya sekarang. Itu penjagaannya sudah bukan nomor seri faktur pajak lagi, tapi cara membuat faktur pajaknya hanya bisa melalui aplikasi tersebut. Seperti itu. Berarti lebih ketat nih. Nah, lebih ketat. Jadi sudah tidak diperlukan lagi penjagaan di nomor seri faktur pajaknya. Tetap mintanya harus di nomor Innova, tapi nomor seri yang sudah dipakai dulu itu harus dikembalikan karena dulu takutnya bisa digunakan lagi untuk tahun-tahun depannya. Tapi kan sekarang pengkodaannya sudah sedemikian rupa sampai untuk tahun yang belakang itu sudah tidak bisa digunakan. Begitu pula di aturan di Per 03 tahun 2022 sudah menyebutkan bahwa tanggal 15 bulan berikutnya adalah tanggal saat terakhir upload faktur pajaknya.
untuk masa sebelumnya. Jadi misal bulan Desember, maka bisa diupload faktur tersebut Desember 2022, bisa diupload faktur pajak tersebut terakhir di Januari, tanggal 15 Januari 2023. Setelahnya bisa nggak kita upload faktur Desember 2022? Tidak bisa. Nah, karena sudah tidak bisa lapor juga yang untuk tahun-tahun sebelumnya, bahkan itu sekarang sudah dirasa tidak perlu untuk melakukan prosedur pengembalian nomor seri faktur pajak. Oleh karena itu di Per 03 tahun 2022 ini sudah tidak ada pasal yang menyebutkan menyebutkan bahwa harus mengembalikan nomor seri faktur pajak. Jadi secara tidak langsung itu artinya kita sudah tidak perlu mengembalikan nomor seri faktur pajak ke KPP. Jadi Betul. gimana nih mereka nih kalau misalnya nih Mas ada wajib pajak yang ternyata ada nomor faktur yang tadi yang nggak dipakai, mereka nih ngapain? Dibiarin? Sebenarnya dibiarin juga nggak apa-apa juga, tapi memang ada salah satu kendala, yaitu aplikasi e-faktur ini membaca nomor seri paling tua. Bahasanya seperti itu. Jadi saat kita sudah mulai menggunakan nomor seri faktur pajak tahun 2023 yang kodenya 23 di beberapa digitnya itu, nah itu akan mengambil otomatis yang faktur pajak 2022-nya. Akibatnya ada kemungkinan jadi tidak valid, jadinya di reject. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, bagi sobat pajak yang masih memiliki nomor seri faktur pajak tahun 2022, mohon untuk menghapus nomor seri faktur pajak tahun 2022-nya di kolom menu referensi e-faktur. Dia mau buka cabang nih, dia selalu bertanya tuh, ini kita perlu pengajuan pemusatan PPN lagi atau enggak? Pengajuannya bagaimana, di mana, seperti itu.